awal Agustus, tanggalnya kita belum pastikan, mana ratusan buruh akan datang ke gedung DPR dan Menko Perekonomian. Dua titik, gedung DPR MPR dan Menko Perekonomian di awal Agustus. Ratusan ribu, bisa kita pastikan ratusan ribu. Tetapi dari mulai tanggal 20 Juli sampai dengan akhir Juli nanti akan ada aksi dari daerah masing-masing. Aliansi-aliansi itu pasti akan melakukan aksi. Tuntutan daripada aksi itu hanya dua. Satu, menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua, stop PHK massal akibat dampak COVID-19. Jadi harus ada strategi bagaimana supaya tidak terjadi PHK massal oleh pemerintah dengan mengajak bicara pengusaha dan serikat buruh. Saya pikir itu. Pak, tadi katanya di Kemenko Perekonomian sama DPR itu bareng gimana? Bisa jadi bersamaan kita bagi masanya atau ke DPR dulu, setelah itu ke Menko Perekonomian. Karena yang paling bertanggung jawab dari sisi pemerintah adalah Menko Perekonomian yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh dan pekerja dalam RUU Cipta Kerja klaster ketenaga kerjaan. Itu aja. Ya, oke? Pak, Ya. satu lagi Pak, di Tangerang seperti di Pretren itu 8.000 buruh di PHK dan belum clear. Apakah mereka juga dilibatkan Pak nanti pada acara ini? Ya, setiap buruh-buruh yang ter-PHK, kita akan lakukan pendataan di posko darurat PHK. Jadi kawan-kawan serikat buruh termasuk KSPI, KSPSI, AGN dan beberapa serikat buruh lain, ya, SPLM dan serikat buruh lain akan membentuk posko darurat PHK. Kita akan melakukan pendataan. Setelah pendataan kita dapatkan, maka kita akan minta pemerintah apa langkah-langkah strateginya. Karena itu tanggung jawab pemerintah. Dan yang terakhir kita minta hak-hak buruh dibayarkan. Tapi sebelum hak-hak buruh dibayarkan atau terjadi PHK, harus ada langkah-langkah menghindari sebisa mungkin terjadinya PHK. Semua data-data termasuk yang di Tangerang akan kita ambil dan ini akan mengancam industri manufaktur. Kalau kemarin kan gelombang pertama pariwisata dan turunannya, hotel, restoran, maskapai itu mungkin belum terlalu dampak. Tapi kalau udah manufaktur, pabrik mobil sekarang udah pada stop produksi. Mereka bertahan yang ada aja. Pabrik tekstil, garmen, sepatu sudah mulai merumahkan karyawannya. Kita minta hak-hak karyawan yang dirumahkan dibayar penuh upahnya. Pabrik elektronik sudah mulai kekurangan bahan baku. Begitu pula alat-alat kesehatan. Ancaman PHK ratusan ribu sampai dengan Desember. Dan kalau tidak selesai COVID-19 dan juga market terganggu, jutaan buruh di 2021 akan PHK. Itu berbahaya. Seperti resesi, Great Depression itu ya, depresi ekonomi dunia. Dan kita kan udah mendekati resesi, udah 1 kali minus, 2 kali minus aja. Itu berarti nanti akan terjadi resesi, PHK besar-besar. Kira-kira demikian. Ya. Harapan ke depan nggak? Harapannya untuk dengan adanya ini gimana tuntutan? Ya tentu kita minta pemerintah mengambil strategi mengantisipasi tidak terjadi PHK massal. Kalau terjadi perumahan, dibayar upah buruh penuh, tidak setengah-setengah. Dan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, stop, tidak usah dibahas. Karena hanya menambah masalah. Kita tidak butuh Omnibus Law, RUU Cipta Kerja di tengah situasi darurat PHK dan COVID-19 yang belum bisa turun, bahkan makin meningkat terus. Demikian. Ya, makasih. KSPI udah berapa yang terdata kena PHK? Belum, kita baru buka poskonya kemarin, hari Jumat. Sama ini kan berarti tuntutannya cabut klaster ketenaga kerjaan doang. Yang lain Semua sekarang nggak ada kelas tengah kerjaan. Terima kasih. Terima kasih.